Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Nur Salam. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang membuat blog L7, membuat blog konten L7 dan membuat hotspot pada router board dengan seri RB952UI. Sekarang saya akan menunjukkan cara dan mempraktekkan cara memblok menggunakan web proxy. Untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah pertama router board sudah pasti beserta adapternya. Kemudian ada sumber internet, ya bisa dilihat di sini sumber internet. Lalu ada kabelan di sini ya, kabelan. Lalu laptop yang sedang digunakan ini ya, laptop ya. Baik, sekarang sebelum itu saya akan menjelaskan dulu topologi yang akan kita gunakan pada saat membuat web proxy ini. Sebenarnya topologinya tidak jauh berbeda dengan web proxy. Pada saat kita membuat blog konten L7 dan membuat hotspot, kira-kira seperti ini. Teman-teman lihat. Iya, bisa dilihat di sini. Ya, akan saya tunjukkan sebentar lalu saya jelaskan ya. Jadi intinya yang akan saya ganti hanyalah IP dari WLAN 1 dan PC ya, teman-teman. Jadi ini nanti IP-nya akan saya ganti, IP address-nya, namun slash-nya tetap sama, 124. Ya, baik, akan saya jelaskan sekali lagi. Pertama, sumber internet akan memberi internet lewat kabel yang dihubungkan ke Ether 1 pada router board. Kemudian Ether 2 akan kita konfigurasi untuk mengirim internet dari router board ke PC. Setelah dari PC, kita akan menyeting WLAN agar WLAN bisa memberikan internet secara wireless ya, teman-teman, atau tanpa kabel. Ya, untuk IP-nya sudah bisa teman-teman lihat di sini. Jika tidak terlihat, bisa teman-teman pause sebentar ya IP-nya. Baik, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pemasangan. Pertama, router board pastikan terhubung dengan adapter power, terhubung dengan listrik ya. Bisa dilihat baik seperti ini. Bisa dilihat di bagian power. Lihat di situ, teman-teman. Baik. Setelah itu kita akan menghubungkan sumber internet ke port 1 dari router board ya. Oke, baik, sudah terhubung. Mari kita lihat indikatornya sudah masuk ya. Karena sudah terhubung di port 1, maka indikator dari port 1-nya akan menyala ya, teman-teman. Baik. Kita lanjutkan ke step selanjutnya, yaitu kita menghubungkan kabelan yang ujung pertama ke router board. Setelah itu ujung yang kedua kita akan hubungkan ke laptop ya. Saya taruh kembali router boardnya, kita colok bagian ini ya, teman-teman lihat. Baik, kita masukkan ke sini, kita colok ke port LAN yang ada di laptop. Baik, hasilnya adalah seperti ini. Nah, baik, seperti ini ya, teman-teman. Baik, bisa dilihat ya, teman-teman. Ini indikator lampu port 1, Ether 1 dan Ether 2 menyala dan sudah terhubung dua-duanya ya, teman-teman. Baik. Untuk step berikutnya, saya akan memberikan sedikit foto nanti di pertengahan video bagaimana pemasangannya dan cara portnya bekerja, teman-teman. Topologinya terbentuk bagaimana ya, teman-teman. Baik. Oke, kita akan lanjut ke bagian konfigurasi. Tapi sebelum itu, ini foto dari topologi yang sudah terancang. Ya, baik teman-teman, kita sudah berada di layar konfigurasinya. Pertama kita akan membuka Winbox ya, teman-teman. Baik. Oh, maaf, sepertinya saya salah. Oke, kita colok lagi. Saya tadi sedang mendownload file ya, teman-teman. Baik, kita refresh. Nah, ini adalah Winbox kita ya. Kita pastikan admin huruf kecil semua, lalu passwordnya kosong. Kita connect.
Oke, setelah ini agar tidak tertabrak oleh orang lain, kita akan ke user, lalu kita masukkan passwordnya ya. Oke. Lalu oke, kita exit kembali. Oke, sudah. Setelah itu kita masukkan passwordnya. Oke, sudah. Tunggu sebentar. Oke, masuk. Oke, sudah ya teman-teman. Jangan lupa kita masukkan identitinya. Identitinya adalah apply, lalu kita colok kembali sumber internetnya. Oke, dengan ini kita tidak akan tertabrak dengan jaringan lain ya teman-teman. Oke, lalu kita tutup. Oke, tahap konfigurasi pertama adalah kita akan melakukan fase 1 terlebih dahulu ya. Oke, kita masuk, kita beri nama dulu inet, lalu pelan lah, terakhir akses point. Baik. Oke, kemudian kita ke DHCP client, kita tambah ke DHCP WLAN, jangan, kita ganti cater 1. Baik, apply, lalu oke. Lalu kita langsung ke DNS, kita tambah 8888. Setelah itu kita akan tambahkan oke, kita apply, lalu oke. Baik. Oke, baik. Kalau setelah DNS dan DHCP client kita setting, kita akan pergi ke address. Kita masukkan addressnya 8888. Salah teman-teman. Ini tuh addressnya, walaupun tadi di topologi 211.168.23.1/24 kita akan ganti ya teman-teman. Jadi kita buat saja 198.168 lalu 13.1/24, kemudian kita ini ganti menjadi header 2. Kita apply lalu oke, kita buatkan lagi untuk ulang 1 198.15.1/24. Baik, ini untuk ulang 1, kita apply lalu oke ya teman-teman. Baik, setelah ini kita akan masuk ke bagian DHCP server. DHCP server, kita ke DHCP, kita buat DHCP setup ke ether 2, next hingga finish successful. Baik, setelah itu kita ganti ke WLAN 1, kita next hingga finish. Oke, ini memang merah ya teman-teman karena memang belum ada perangkat yang terhubung. Baik, kita setelah itu kita nyalakan kembali EP-nya dengan klik centang di bagian sini. Baik, setelah itu oke, setelah ini kita akan pergi ke server sudah, client sudah, address sudah, kita akan pergi ke firewall. Baik, di firewall kita akan pergi ke bagian ini, NAT, kemudian ini tetapkan saja, kita isi yang out interface menjadi ether 1 ya teman-teman. Baik, actionnya adalah masquerade, apply, lalu oke. Jika di sini sudah ada tulisan laptop yang dulu, sepertinya belum ada. Kalau belum ada, kita pergi ke control panel ya. Baik, setelah kita di bagian network dan internet, lalu network dan setting center, setting. Kalau kita disable enable seperti step di video-video sebelumnya ya teman-teman. Oke, setelah itu tunggu sebentar. Jika network 9 seperti ini dan sudah ada, tunggu sebentar. Baik, tunggu sebentar. Nah, network 9 seperti ini sudah ada logo komputer, maka sudah ada internet ya. Bisa kita cek di sini. Baik, kalau TTL ya 115, ini TTL ya, itu berarti sudah bisa. Baik, kita lanjut ke CMD untuk mengecek apakah sudah terganti IP-nya ya teman-teman. Kita renew. Sampai tunggu sebentar. Baik, sudah ya teman-teman, 198.168.13.1 ini IP-nya ya teman-teman. Baik, di defaultnya. Oke, kita ping kembali, ping 888 T
Kita coba cek. Oke, TTL-nya juga sama ya ada teman-teman. Baik, setelah itu kita tutup. Oke, step ini sudah terlewat. Kita akan lanjut ke step berikutnya ya, langsung ke web proxy ya teman-teman. Oh belum, kita setting dulu wireless LAN-nya. Baik, kita ke bagian station, klik 2 kali bagian LAN. Ke mode, kita ganti HP bridge. Bandnya kita ganti BGN, lalu frekuensi dari 2437 sampai 2472, terserah, tapi saya akan memilih 2447. Oke, SSID-nya bisa teman-teman bikin seperti ini ya, atau di sini nama teman-teman, di bagian ini blok itu nama teman-teman, lalu .net ya teman-teman. Baik, setelah ini kita akan apply lalu oke. Sudah ada. Baik, setelah itu kita akan lanjutkan ke bagian web proxy ya teman-teman. Ntar saya pastikan dulu. Sudah. Oke, ya baik, kita akan langsung ke web proxy. Di web proxy kita bagian kota enable, kita enable, lalu ini biarkan saja port tetap 8080. Kita ganti chest administrator menjadi nama kita. Oke, baik. Cache on disk-nya kita aktifkan ya sama enable. Oke, setelah ini apply, jangan oke dulu, kita akan pergi ke akses. Di akses kita klik tanda tambah. Di bagian ini kita akan memblok extension dengan mkv. Berarti kita buat di bagian path. Jika kita ingin memblok website, kita akan taruh website di bagian host ya, kita tulis di sini ya teman-teman. Baik, di sini saya akan menggunakan path dulu karena extension bintang titik mkv ya teman-teman, seperti ini. Baik, itu kita actionnya kita ganti menjadi deny, apply lalu oke. Baik, sudah di sini. Lalu kita pergi ke firewall. Di firewall kita akan ke NAT kembali. Kita klik tanda tambah. Dari C ini kita akan ganti menjadi DST NAT. Lalu di protokol TCP, di destination port kita ganti menjadi 80. Lalu interface kita ganti menjadi Ether 2 ya teman-teman. Baik, setelah ini kita menjadi di bagian advance tidak ada yang perlu diganti. Bagian action kita ganti menjadi redirect, baru portnya menjadi 8080. Dari mana 8080? Dari bagian web proxy tadi teman-teman, portnya di sini 8080. Ya, kita lanjutkan lagi di sini. Setelah ini kita apply lalu oke. Oh ya, sebelum itu kita beri nama dulu ya. Kita komen, kita labelin agar tidak terganti dengan NAT yang lain. Kita komen NAT web proxy. Baik, kita oke. Di sini sudah ketahuan ya yang mana yang bagian NAT untuk firewall biasa dengan NAT untuk web proxy. Baik, setelah ini kita bisa langsung mengecek ya teman-teman. Pertama kita buka di bagian bagian web proxy, di bagian akses ya teman-teman. Kita buka. Baik, setelah ini kita pergi ke Chrome. Saya akan buka Chrome terlebih dahulu sebentar. Baik, tunggu loading. Internet masih aman kan? Baik, internet masih ada. Oke, pastikan historinya, history dari itu tidak ada teman-teman. Kita delete dulu, tunggu sebentar. All time ya, baik, kita delete. Oke, setelah itu history sudah hilang. Kita akan mengetik indeks mkv, baru pilih di bagian yang SMKN Luwuk SCHID teman-teman. Kita klik. Ya, baik, terbuka ya teman-teman. Jika terbuka berarti ada kesalahan pada konfigurasi. Setelah itu kita coba di yang .mkv ini ya teman, yang pilihan kedua. Kita klik. Ya, seperti yang terlihat
Jika muncul error forbidden, lalu access denied, your access administrator is Nur Salaman ini, berarti teman-teman berhasil memblok .mkv-nya teman-teman. Bisa dilihat di sini ya. Oke. Oke, setelah itu dapat dibuktikan ya, ini adalah email buatan kita, lalu hitnya sudah 1 ya teman tuh, bisa dilihat tadi hitnya 0, sekarang menjadi 1. Oke. Dengan begini teman-teman sudah paham bagaimana cara memblok menggunakan konten L7 dan web proxy ya. Baik, sekarang saatnya adalah kita bagian untuk mereset konfigurasi pada router board ya teman-teman. Baik, caranya adalah sebelum itu kita pastikan remote kabel terhubung dengan benar agar tidak terjadi kesalahan. Baik, kita centang bagian paling bawah. Kita centang langsung 2 saja ya teman-teman, agar tidak perlu dua kali reset ya. Baik, kita klik reset baru yes. Oke, tunggu sebentar ya. Baik, tunggu sebentar teman-teman. Ya, baik, kita lihat masih mati ya teman-teman, sabar. Agak sedikit lama ya teman-teman. Oke, baik, kita coba refresh beberapa kali. Agak sedikit lama, tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, baik, di sini sudah terreset menjadi bawaannya teman-teman. Oke, dengan begini teman-teman berhasil melakukan blok dengan web proxy ya teman-teman. Oke, jika teman-teman penasaran bagaimana cara kita blok menggunakan konten dan L7, bisa teman-teman lihat di video sebelumnya yang nanti saya upload ya teman-teman. Ya, lebih tepatnya video blok konten dan L7 akan saya upload duluan, kemudian video ini akan diupload setelahnya. Baik, mungkin sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melakukan blok kepada website atau sesuatu, dan teman-teman yang ingin menjadi administrasi infrastruktur jaringan. Dengan begini saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa untuk komen jika teman-teman jika teman-teman tidak ingin kelewatan, dan jangan lupa untuk subscribe, like ya teman-teman. Saya butuh karena disuruh guru sih ya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.